Nama gue Edi. Setelah lulus SMA, gue berkuliah di salah satu universitas di Jakarta. Awalnya gue enjoy banget berkuliah. Sampai pada suatu ketika, ada teman gue yang menawarkan sebuah peluang bisnis, yaitu multi-level marketing. Dan gue akhirnya lebih memilih fokus untuk mengejar impian gue, yaitu menjadi seorang pebisnis muda dan meninggalkan kuliah. Setelah gue jalanin bisnis multi-level ini selama beberapa tahun, gue masih belum bisa untuk ngewujudin impian-impian gue. Dan tidak ada pendapatan tetap. Gue memutuskan untuk berhenti dari bisnis ini dan mencoba mencari kerja di berbagai perusahaan. Tetapi gue ngerasa masih ada yang kosong. Dan alhasil gue selalu pindah-pindah kerja dan coba mulai kuliah lagi dari awal. Sambil berkuliah, gue kerja dan mencoba bisnis lain. Tetapi selalu bisnis yang gue jalanin tidak ada yang berhasil. Gue ngerasa udah gak ada tujuan yang jelas dalam hidup. Karena merasa apa yang gue kerjain selalu berujung kegagalan. Setelah jatah kegagalan udah gue habisin, akhirnya gue dapat sebuah peluang baru. Gue beruntung bisa dapat mentor yang tepat, yang bisa ngebimbing gue dalam memulai sebuah bisnis yang baru. Walau pada akhirnya gue gak lanjutin kuliah gue. Tapi bisnis yang gue jalanin saat ini sudah berkembang cukup baik. Gue udah punya kantor sendiri dan juga udah membuka lapangan kerja bagi orang-orang. Nah, jadi kan kita udah barusan nonton cerita tadi ya. Ya, Nah, jadi kita langsung aja ya mendatangi narasumber kita nih. betul. Orangnya udah di sini. Dia adalah namanya Edi ya. Iya. Jadi dia ini salah satu anak muda ya yang menginspirasi gua menjadi pengusaha bisnis di usia muda ya. Ini lihat nih belakang nih. Stoknya ini satu ruangan ini banyak banget stoknya. Banyak banget ya ini barangnya dia ya. Mantap. Nah, terus apa? Kalau boleh tahu nih, Di, lu terakhir lulusan apa sih? Lulusan terakhir SMA sih. SMA ya? Iya. Oke, berarti pernah kuliah atau Pernah kuliah tapi nggak kelar. nggak kelar ya? Iya. Oke deh. Kenapa tuh kalau boleh tahu? Apa saat menjalankan kuliah ada bisnis yang dijalankan atau gimana? Iya, ada bisnis yang dijalankan. Jadi kalau kata orang dulu, kalau kuliah udah kenal duit, akhirnya jadi money oriented, akhirnya duit duluan. Setuju ya. Iya. Oke, jadi untuk lebih lengkapnya lagi nih ya, kita langsung tanya aja ya. Kalau ngomong usaha sebenarnya udah dari kecil ya, dari SD mungkin udah ada keinginan buat mendapatkan penghasilan tambahan baik secara disengaja maupun tidak ya. Jadi kalau ngomong cerita mungkin dari SD saya punya komik ya, punya serial komik itu saya sewakan. Jadi seperti buka library untuk orang kalau mau nyewa harian lah, seperti itu kurang lebih gambarnya ke teman-teman SD saya waktu itu. Cuma itu iseng-iseng aja. Tapi yang cukup serius mungkin pada saat itu adalah ketika masuk usia SMP. Jadi saya punya koko, dia punya temen. Itu ya ini mungkin cukup agak-agak gimana ya, karena ini jualan CD lagu by Burning. Jadi tugas saya waktu itu adalah membawa kumpulan lagu cukup banyak. Setelah itu saya keliling ke teman-teman saya satu kelas, saya tawarin satu persatu untuk dia milih 10 lagu, kemudian di burn, nanti sekitar 2-3 hari akan jadi CD-nya dan kita serahin ke dia. Itu satu hari saya bisa dapetin sekitar 10-20 keping atau 10-20 orderan per total, berarti 20 orang lah kurang lebih satu hari ya. Itu berlangsung mungkin sekitar 2 tahun waktu itu, sampai akhirnya kayaknya masa itu udah berakhir dan saya nggak main lagi di sana. Dan teman koko saya juga udah nggak main lagi di sana, saya juga nggak mungkin bisa jual lagi. That's it. Terus kalau ngomong ketika masuk kuliah, itu mungkin bisnis yang lebih berbeda lagi. Zaman dimana sudah mulai orang berbisnis online ya. Pada saat itu zamannya Kaskus. Nah di situ
Saya pertama kali waktu itu jual sepatu. Jadi ngambil dari salah satu pusat sepatu yang cukup besar di Jakarta. Kemudian saya coba jual di Kaskus. Dan ini sebenarnya pengalaman manis dan pahit juga ada ya. Karena jarak dari tempat saya tinggal, yaitu di sekitar Kota Tua, menuju ke tempat lokasi tersebut itu cukup jauh. Perjalanan bisa kurang lebih 1 sampai 1,5 jam dalam satu kali jalan, belum termasuk pulangnya. Dan itu paling satu hari saya cuma jualan nggak banyak, cuma beberapa piece, bahkan pernah satu piece pun saya ladeni. Jadi cuannya nggak banyak, cuma jualan satu, tapi saya relakan pergi ke sana, ambil, kemudian untuk dikirim hari itu, karena saya punya komitmen adalah pembelian hari ini pasti saya akan proses hari ini gitu, walaupun cuma satu piece. Mungkin secara biaya operasional mungkin saya rugi secara waktu dan secara biaya perjalanan gitu ya. Tapi ya namanya bisnis saya lakuin aja gitu ya. Kemudian itu berjalan kurang lebih 1,5 tahun mungkin ya. Kemudian saya udah nggak jalanin lagi karena persaingan cukup ketat, mungkin bertambahnya banyak penjual online pada saat itu dan penjualan cukup sulit gitu. Akhirnya berhenti cukup lama, pensiun, tidak jualan lagi, dan akhirnya saya milih untuk kerja. Nah, pada saat kerja ini sebenarnya banyak perusahaan saya coba bekerja gitu, dan saya merasakan pengalaman di mana tidak betah untuk kerja kantoran, baik itu di lapangan sebagai salesman maupun back office di kantor, karena entah ya, ngerasa tidak ada feelingnya, nggak ada feel-nya buat jalanin di sana pada saat itu. Jadi sampai dengan detik ini belum pernah ngalamin perasaan senang karena THR gitu ya, karena belum pernah itu lebih dari start maupun datang belum pernah, jujur. Karena kalau boleh cerita, di tengah masa kejadian itu saya pernah join salah satu bisnis jaringan, kita sebut saja MLM, dan selama 2 tahun ya kurang lebih ya, itu cukup mencuci otak mungkin ya, memberikan satu pandangan atau mindset dalam pikiran kita bahwa kalau kita mau sukses, mau berhasil, mencapai impian, punya rumah mewah, punya mobil mewah, sport dan sebagainya, itu harus berbisnis gitu. Dan pikiran ini mendominasi saya untuk ya kalau mau maju ya di bidang bisnis. Dan pada saat itu mereka meyakinkan bahwa bisnis jaringan adalah bisnis terbaik untuk mencapai impian kita gitu. Ya, mereka meyakinkan kita, saya dan teman-teman pada saat itu. Dan boleh dibilang bisnis multi level ini, di mana saya menaruh kepercayaan cukup tinggi, membuat saya cukup juga di waktu kuliahan. Jadi saya pernah berkuliah cukup terganggu. Ya, akhirnya satu hari saya memilih untuk meninggalkan kuliah itu untuk mendalami bisnis itu. Dan akhirnya setelah kurang lebih 2 tahun berjalan, terhentilah saya nggak menjalani bisnis itu lagi karena satu hal, dan ada alasan di balik itu. Dan keluar dari sana saya jadi orang yang cukup bingung ya. Kuliah nggak kelar, kerja nggak betah, jualan juga gitu-gitu doang. Jadi bingung. Pada saat itu juga tekanan cukup banyak karena umur makin bertambah, tetapi belum ada kejelasan hidup. Mau kemana, mau ngapain, tabungan nggak punya, pendapatan tetap nggak punya gitu ya. Dan ini cukup membuat cukup frustasi selama beberapa tahun. Dan akhirnya saya melihat waktu itu suatu tempat itu market makanan untuk kita bisa buka stand dan jualan. Pada saat itu bisnis makanan lagi hype-hype-nya, kita juga ikutan. Kita bikin pukis ya, pukisnya kita modif dan kita jualan di sana. Pertama kali kita buka sebenarnya cukup susah jualan di sana karena kita masih baru, belum punya langganan, dan saya waktu itu join dengan teman saya berdua. Dan kami berdua dari yang nggak ngerti bikin pukis, karena saya punya paman itu bikin pukis sudah sekitar 20 tahun, kita belajar dari dia yang sudah profesional. Kita akhirnya bikin pukis kita sendiri, dan banyak trial kita coba lakukan. Beberapa kali gagal, dari yang rasanya keras, teksturnya nggak enak, sampai akhirnya dapat tekstur yang oke dan rasanya enak. Tapi itu nggak menjamin penjualan, karena pada saat itu kita coba buka lapak dan tidak ada yang datang. Akhirnya saya memutuskan teman saya jadi kokinya yang bikin kue pukisnya, dan saya sebagai salesnya, karena saya punya pengalaman sales cukup lama di beberapa perusahaan yang sebentar itu. Nah, kemudian
tugasnya adalah pergi dari satu meja ke meja lain untuk menawarkan cookies yang kita jual dengan promo yang kita tawarkan. Dan dari adonan yang kita bawa hanya dalam waktu 1,5 jam hingga 2 jam itu sudah habis semua gitu. Dan cukup memuaskan bagi kita ya, karena setiap hari pasti adonan habis. Karena saya selalu berkeliling ke semua lapak yang ada gitu. Sampai satu hari ada yang tidak senang, saya nggak tahu ini siapa, dan dia melaporkan ke security. Dan dari sana saya mengalami kesulitan di mana saya nggak boleh lagi yang namanya berjalan dari satu meja ke meja lain untuk menawarkan produk secara langsung gitu. Dan yang terjadi adalah penjual kita tiba-tiba menurun drastis, dan dalam waktu 2 jam juga adonan nggak bisa habis, paling ngebeli cuma 1-2 orang begitu. Sampai akhirnya kita memutusin untuk ya tidak jualan lagi gitu. Selain itu saya juga pernah jualan kayak celana chino yang lagi waktu itu hype pada waktu itu. Tapi ketika hype-nya telah habis, ya sudah, kita juga selesai jualan dan nggak lanjutin lagi jual celana chino. Dan pada saat itu kita mau memutuskan untuk jualan celana jeans, tapi karena kita lihat prosesnya cukup panjang dan mahal, kita tidak melanjutkan. Dan beberapa bisnis kecil-kecilan saya juga pernah coba, ya kita coba jual secara online, seperti teman punya produk apa kita coba jualin, seperti dompet, seperti alat-alat perlengkapan rumah tangga harian. Kita pernah coba gitu. Untuk apa ya? Untuk memenuhi apa yang jadi kebutuhan kita harian. Karena semakin bertambahnya waktu kan pasti kebutuhan juga ada. Dan itu kita perlu penuhi. Dan pada saat itu impian saya juga masih ada, yaitu untuk hidup lebih layak dengan punya rumah yang bagus, mobil yang keren gitu ya. Sampai akhirnya semua bisnis saya coba dan ada yang terhenti stuck dan ada juga yang gagal. Sampai satu ketika saya ketemu dengan satu teman bisnis bercerita tentang berbisnis dengan cara baru menggunakan media seperti medsos untuk beriklan. Akhirnya saya coba terjun ke sana. Pertama kali akhirnya saya coba berjualan celana jeans. Saya ngambil teman saya coba jualan dan itu cukup berhasil. Dan saya cukup senang pada saat itu bisa menghasilkan penjualan yang dimana kalau kita compare dari bisnis saya sebelumnya ini paling tertinggi. Sampai satu ketika saya mengalami masa di mana saya mulai muncul, harga mulai bentrok dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak bermain lagi di sektor itu. Dari situ saya bingung mau mulai apa lagi. Akhirnya saya coba produk baru yang mungkin lebih ramah dompet gitu ya, bisa dibeli oleh sejumlah masyarakat dengan harga yang cukup terjangkau. Dan saya mencoba untuk berbisnis seperti celana pendek, dan puji syukur ya itu berjalan sampai sekarang kurang lebih hampir 2 tahun. Dari yang awalnya saya coba dari rumah, kemudian saya buka kios kecil-kecilan, kena pandemi, akhirnya kita tutup tokonya, nggak bisa beroperasi. Dan saya lanjutin lagi, buka di rumah lagi, sampai kamar saya dari tempat tidur yang buat tidur saya pakai seperti gudang jadinya ya. Ada barang banyak. Dan saya juga di situ mulai hire karyawan di situ. Jadi karyawan bekerja di kamar saya beberapa orang. Jadi sangat kotor ya, buat tidur juga kotor. Sampai saya nggak tahan karena kondisi tersebut. Akhirnya saya menyewa satu tempat yang lebih layak untuk berbisnis, supaya saya bisa taruh karyawan saya di sana, stok saya bisa taruh ribuan di sana, dan akhirnya ini berjalan sampai dengan detik ini. Ini yang saya syukuri. Kalau dibilang sukses, tentu bagi saya ini belum bisa dibilang sukses. Tapi kalau ngomong progres hidup, ini adalah pencapaian terbaik saya saat ini, detik ini. Dan saya sangat mensyukuri hal itu sih. Sebenarnya kalau untuk saran, satu, yang pertama adalah selama masih bisa bernafas, masih hidup, lakuin apa yang bisa dilakuin. Oke? Jadi kalau misalnya mentok ketemu masalah, ya selesaikan, coba cari solusinya. Dan paling bagus, ya memang punya circle atau lingkungan yang mendukung kita, yang positif, bukan yang negatif. Ya, yang memberikan kita semangat, memberikan kita dorongan, bahkan bisa memberikan kita solusi. Lebih baiknya lagi kalau misalkan kita bisa punya mentor. Karena mentor ini secara pengalaman dia jauh lebih banyak dari kita, bisa memberikan panduan, arahan, dan kita bisa konsultasi dengan dia. Itu. Kemudian yang kedua, untuk secara circle atau lingkungan, cari teman-teman yang memang jalannya bisnis juga dari awal. Jadi pahit-pahitnya, susah-susahnya kita bisa saling sharing dan bisa saling nguatin satu sama lain. Dan kemudian kalau ngomong tentang masalah pasti ada. Kalau tahu masalah, cari solusinya. Dan kalau kalian sudah lakukan yang terbaik,
di bisnis tersebut sudah mencoba berulang kali terbaik tapi memang tidak bisa, ya mungkin kalau Anda harus memutuskan untuk membuka bisnis lain, silakan. Ya, intinya jangan pernah berhenti untuk mencoba, jangan menyerah. Ya, seperti saya juga nggak pernah nyerah, coba bisnis A, B, C, D, E, sampai nanti suatu hari kamu ketemu satu bisnis yang memang paling cocok, tepat di sana, dan ya udah kembangin di sana, grow sampai segede-gedenya, sebesar-besarnya. Itu aja saran dari saya. Wah, thank you banget loh atas informasinya nih ya, atas sharing-sharingnya ya. Jujur, gue terinspirasi sih ya. Jadi kayak mau bahasanya ini, salah satu label marketplace, mulai aja dulu. Ya. Begitu dicoba aja tuh, yang penting Anda menyerah. Anda menyerah ya? Ya. Siap. Itu aja, terima kasih banget atas waktunya juga ya yang udah diluangkan. Ya, semoga cerita dari Bro Edi ini menginspirasi teman-teman ya, buat kalian yang di luar sana yang mau coba mulai bisnis baru, yang udah pernah gagal dalam menjalankan bisnis dan sebagainya, boleh ditiru nih contoh cerita Bro Edi ini. Karena beliau juga udah banyak mengalami kegagalan dan beliau nggak pantang menyerah sampai akhirnya beliau sekarang mendapatkan turning point-nya ya. Beliau dapat udah dapat titik poinnya untuk oke, ini adalah jalan untuk yang tepat untuk gua ngembangin bisnis gua. Bener. Jadi kalau si Bro Edi ini lulusan SMA aja dia bisa seperti ini ya, apalagi kalian. Yes, pastinya. Ini aja video dari kita ya guys. Bye. Bye. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video sampai sini. Jangan lupa bantu like, komen, share ke teman-teman kalian, dan bantu support channel kita dengan klik tombol subscribe ya. Thank you guys. Bye-bye.